Selamat pagi saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam ibadah kampus Senin 11 Mei 2020. Tema kita hari ini adalah dinamika hidup dan keterlibatan Allah. Dengan bacaan yang diambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan 17. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah yang selalu senantiasa ada untuk kita di setiap kondisi kehidupan kita. Sekarang sejauh manakah kita melibatkan Allah dalam hidup kita? Dan sebagai apakah Allah dalam hidup kita saat ini? Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-102 ayatnya yang ke-1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lembalsu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendingkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang mempermainkan aku, menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan menyampur minumanku dengan tangisan, oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam sejahtera. Salam sehat bagi kita semua. Tema renungan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 17 dengan judul Dinamika Hidup dan Keterlibatan Allah. Kita sudah sampai pada perenungan dari nilai-nilai Duta Wacana Service to the World. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Sang maestro almarhum Didi Kempot menyebutkan dalam lagunya Mak Betunduk, Mak Petunggul, suatu situasi yang tiba-tiba kita alami di luar pemikiran kita, di mana sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor informal mulai merasakan dampaknya. Mereka berkurang pendapatannya, atau mereka dirumahkan dan bahkan kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, para tenaga medis atau orang-orang yang terlibat merawat mereka yang menderita, ataupun para tenaga-tenaga yang terlibat di dalam pemulasaran jenazah merasakan situasi kesengsaraan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Mereka harus tidak makan, tidak minum selama bertugas, dan manakala mereka kembali ke masyarakat, mereka juga mendapatkan penolakan.
kita sudah berada dalam situasi yang dulunya normal menjadi tidak normal, atau sesuatu yang normal dari sesuatu yang tidak normal, dan mengerjakan segala sesuatunya melalui proses komunikasi dan kolaborasi dari jarak yang jauh. Ada yang menyebutkan ini adalah bagian dari Homo sapiens. Kesengsaraan yang ada dalam situasi yang seperti ini juga dihadapi oleh pemazmur dalam bacaan kita. Ada dua bagian yang disebutkan. Yang pertama adalah kesengsaraan secara fisik. Pada ayat 4 sampai dengan 8 disampaikan di sana bahwa kesengsaraan itu ibarat burung undan di gurun, burung ponggoh pada reruntuhan, ataupun burung di atas sontok. Kita tahu bahwa burung undan atau kelompok burung pelikan ini memiliki habitat di tempat di mana dia bisa mencari makanan di permukaan laut dan mendapatkan ikan untuk makanannya. Dalam kesengsaraannya, dia harus hidup di luar habitatnya. Layu seperti rumput, ataupun digambarkan tulang yang membara di perapian. Kesengsaraan kedua yang digambarkan di dalam situasi yang dihadapi oleh pemazmur Daud adalah dicela oleh musuh pada ayat yang ke-9. Dalam sejarah pengembaraan Daud, diketahui bahwa Daud harus mengembara oleh karena tahtanya direbut oleh Absalom, anaknya sendiri. Dan digambarkan sepanjang perjalanan, Daud dikutuki, dilempari batu. Dalam kondisi seperti itu digambarkan pula jalannya menjadi penuh dengan debu. Daud mengalami kesesakan dan keruntuhan. Daud merasa di dalam kesengsaraannya dan pemberontakan kerapuhan yang berasal dari dalam, berharap akan campur tangan Tuhan untuk bisa memulihkan. Tampak bahwa ketakutan Daud bukanlah melawan musuh seperti Goliat, tetapi Daud mengalami kesesakan dan kesengsaraan dan mengharapkan campur tangan Tuhan memulihkan. Dua bagian dialog di dalam pemazmur ini dikatakan sebagai suatu bagian yang mencerminkan kesatuan keabadian dari Allah. Seruan minta tolong. Dalam ayat 3 dikatakan, sedengkanlah telingamu kepadaku, pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Pemazmur menggambarkan Tuhan secara pribadi melebihi dari seorang sahabat. Menggambarkan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk bisa mendengarkan dan tidak kurang lebar telinganya untuk juga memperhatikan seruan minta tolong umatnya. Yang kedua, pengakuan tentang campur tangan Tuhan. Pengakuan tentang campur tangan Tuhan tadi diibaratkan dalam ayat yang ke-14. Engkau sendiri akan membangun dan menyayangi Sion. Dalam hal ini ada pengakuan campur tangan Allah atas pembangunan kembali Yerusalem dari reruntuhan. Dua bagian dialog ini yang dalam ayat 13 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun, menggambarkan akan kesatuan sebagai Allah yang abadi. Bagaimana kita bisa menempatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kita saat ini? Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya ketika dirundung penderitaan,
manusia akan ingat akan Tuhan. Akan tetapi acap kali lupa melibatkan Tuhan dalam setiap waktu. Di satu sisi merasa dirinya mengalami kesengsaraan, dengan senantiasa mengingat Tuhan di dalam setiap penderitaan. Tetapi di sisi lain, memiliki pengharapan yang tercermin dari melibatkan Tuhan dalam setiap waktu. Tentu pandemi COVID-19 akan berdampak dalam waktu yang tidak singkat. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Akankah kita berseru memohon pertolongan Tuhan? Dan apakah Tuhan akan segera menjawab seruan kita? Refleksi bagi kita semua, akankah kita bersikap sebagaimana teladan yang diberikan oleh pemazmur? Pemazmur bersikap memaknai Tuhan yang abadi adalah Allah yang ada, mengada, terlibat, tidak tinggal diam dalam melihat kesengsaraan dan keruntuhan hidup umatnya. Allah yang bergegas mendengar dan menjawab seruan minta tolong umatnya. Marilah kita mengikuti teladan dari pemazmur. Kita mengakui bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Gusti mboten sare. Tuhan yang senantiasa akan mendengarkan setiap seruan minta tolong kita. Oleh karena kita memiliki pengharapan akan Tuhan. Tuhan yang sudah merangkul setiap dinamika kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di masa yang akan datang. Melalui keabadian Tuhan. Allah yang senantiasa ada. Dan Allah yang senantiasa bergegas turun mendengarkan seruan umatnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Selalu berkomunikasi dan berkolaborasi meskipun kita berada dalam jarak yang tidak dekat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa, kami bersyukur pada saat ini atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya lewat firman ini kami boleh dikuatkan, kami dihibur dan dibaharui. Biarlah firman ini juga tertanam dalam hati kami dan boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk peristiwa dunia yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya itu semua tidak lepas dari pandangan-Mu. Kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan, dalam doa ini juga kami bersatu hati mendoakan tenaga medis yang bekerja dengan sepenuh hati, melayani para pasien. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh terus bertanding melawan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang bekerja keras, memikirkan keputusan yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan berikan hikmat agar segala keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh aktivis Universitas Kristen Duta Wacana agar selalu dalam lindungan Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu. Bapa, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah dengan kasih-Mu yang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga perenungan kita hari ini dapat membantu kita untuk lebih berserah kepada Allah dan melibatkan Allah dalam setiap kondisi kehidupan kita. Kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu ada bersama kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.